Siap puji Tuhan? Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik siap puji Tuhan? Kita mulai bersama-sama ya. Bila roh Allah aja di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Bila roh Allah aja di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dok menari. Wah, hari ini semuanya penuh semangat ya. Narinya tadi hebat. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Sekarang siapa yang udah siap dengerin firman? Mana suaranya? Wah, sekarang coba duduk yang rapi. Sebelum kita mau dengerin firman, kita mau doa lagi yuk. Ikutin Kak Olin berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, berbicaralah untuk setiap kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, berikan kami pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Olin ada di mana ini? Kak Olin mau ajak adik-adik ke rumah seorang bapak yang sangat kaya raya. Rumahnya bagus gak? Rumahnya bagus gak? Kak Olin ada di rumahnya loh. Wah, coba lihat tuh. Wah, ada meja, ada bangku. Wah, semuanya bagus-bagus nih di dalam rumahnya. Siapa yang tahu nih bapak kaya raya ini? Ciri-cirinya dia itu kerjanya apa ya? Polisi? Oh, bukan polisi. Guru? Bukan guru. Dia itu kerjanya adik-adik sebagai pemungut pajak. Pemungut pajak itu apa? Jadi semua rakyat harus ngumpulin uang untuk negara. Nah, bapak ini yang tanggung jawab untuk pegang uangnya. Tapi bapak ini kadang-kadang suka melakukan tidak baik waktu ngambil uangnya. Dia suka ngambil yang seharusnya bayarnya cuma 5.000. Dia minta 10.000 sama orang lain. Nah, makanya bapak ini sangat gak disukai sama semua orang yang ada di sekitarnya. Wah, tapi nih suatu hari bapak ini ketemu sama orang-orang yang sedang berbicara. Tahu nggak mereka bicarain apa? Mereka bilang, ada Tuhan Yesus mau datang. Bapak itu dengar, Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Bapak ini sangat penasaran sama Tuhan Yesus. Siapa yang udah tahu nih ceritanya tentang siapa? Bapak siapa namanya? Siapa? Zakheus. Iya, nama bapak ini Bapak Zakheus. Nah, Bapak Zakheus itu mendengar kalau Tuhan Yesus mau datang ke kotanya di Yeriko. Nah, waktu itu orang-orang pada kerumunin Tuhan Yesus. Nah, apa ya dia loncat-loncat ya? Tahu nggak adik-adik? Dia loncat-loncat karena badan dia pendek daripada orang lain. Jadi dia susah melihat. Kerumunan orang dia nggak kelihatan. Akhirnya dia punya akal.
dia berlari ke satu pohon, yaitu pohon ara. Dia lari, terus abis itu dia manjat. Ting, ting, ting. Pas dia manjat, akhirnya dia lihat, oh itu Tuhan Yesus. Waktu pas Zakeus ini lagi di atas pohon, Tuhan Yesus jalan melewati pohon itu. Tuhan Yesus berhenti di depan pohon itu dan lihat, Zakeus, sekarang aku mau ke rumah kamu. wah, Tuhan Yesus mengenal Bapak Zakeus. Padahal Bapak Zakeus aja belum kenal kan sama Tuhan Yesus, tapi dia sangat ingin ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kerinduan hatinya. Makanya walaupun dia nggak disukai, tapi Tuhan Yesus mau datang ketemu sama Bapak Zakeus, bahkan main ke rumah Bapak Zakeus. Makanya Bapak Zakeus langsung, wah, Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Dia langsung turun, cepet-cepet, ayo, Tuhan Yesus, ayo silakan datang. Tuh, pas lagi mau ajak Tuhan Yesus ke rumahnya nih, pas mau ngajak, orang-orang di sekitarnya yang nggak suka sama Bapak Zakeus karena pekerjaannya, karena dia juga terkadang buat hal yang nggak jujur, orang-orang pada bilang, ih, kok Tuhan Yesus mau sih datang ke tempat orang berdosa? Ih, kok dia mau sih main sama orang yang jahat? Adik-adik, semua orang pada bilang kalau Bapak Zakeus itu orang yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus gak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hatinya yang sangat rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Makanya Bapak Zakeus langsung bilang, karena Tuhan Yesus, dia tahu karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, makanya Bapak Zakeus langsung bilang, Semua duit yang telah aku ambil akan aku kembalikan 4 kali lipat. Aku akan mengembalikan semua yang menjadi hak rakyat. pokoknya semua orang-orang di sekitarnya dia kembalikan, karena dia sudah ketemu sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga akan main ke rumahnya. Makanya dia tahu, wah, aku gak boleh lagi nih buat kesalahan, aku gak boleh lagi buat hal yang tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Makanya dia langsung berubah. Dia tadinya mengambil uang yang bukan miliknya, dia kembalikan. Bahkan dia memberkati 4 kali lipat, dia balikin. Dia mau membagikan uangnya juga ke orang-orang miskin. Nah, adik-adik, di sini Kak Olin pengen bercerita tentang Bapak Zakeus yang memiliki kerinduan hati yang sangat rindu untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan, walaupun dia sudah melakukan dosa, tapi Tuhan Yesus mau menerimanya. Tuhan Yesus tahu hati anak-anaknya yang mau kembali atau mencari Tuhan Yesus. Jadi nih adik-adik yang mungkin nih di rumah mungkin suka berantem sama kakak dedeknya, atau suka ngebantah sama mamanya waktu disuruh belajar, ayo belajar online class, tapi malah adik-adik suka ngebantah. Wah, tapi ketika adik-adik mau nih rindu, aku mau cari Tuhan Yesus, ampuni aku udah bantah sama papa mama, Tuhan Yesus mau menerima kita. Tuhan Yesus mau menarik lagi, mau menerima kita sebagai anaknya, asalkan kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh gak mau ngulangin kesalahan lagi yang membuat hati Tuhan sedih. Adik-adik, ini kabar berita bahagianya, Tuhan Yesus mau menerima kita. Tuhan Yesus masih mencari anak-anaknya yang rindu untuk kembali sama Tuhan, untuk mencari Tuhan. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Walaupun kita udah buat salah, kita pernah omong yang gak baik sama teman kita atau papa mama kita atau semua di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan Yesus tetap mau nerima
kita. Jadi adik-adik, yuk kakak Olin ajak adik-adik yang hari ini mau sungguh-sungguh kembali lagi sama Tuhan, mau sayang lagi Tuhan Yesus, mau sungguh-sungguh benar-benar hatinya, Tuhan aku pengen benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, aku gak mau main-main lagi akhir-akhir ini, di tahun ini aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk kakak Olin ajak adik-adik yang mau sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Olin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tolong bantu kami untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengangkat kami, menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, silakan duduk lagi. Udah pasti duduk lah, tapi mau coba yang rapi yuk. Nih ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita hafalin yuk ayat hafalannya. Kalau sudah hafal, nanti kasih tahu ya ke papa mama. Kalau Pah, Mah, hari ini aku belajar tentang kalau Tuhan Yesus mencari anak-anaknya yang mungkin udah buat salah, tapi Tuhan masih rindu mencari anak-anaknya. Aku belajar itu dan aku mau menjadi anak Tuhan Yesus. Ya. Oke adik-adik, sekarang ibadah sudah selesai. Adik-adik semoga mempunyai hari-hari yang kedepannya selalu disertai sama Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Happy Sunday, God bless you.